Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apri Hidayah Sihombing. Saya Yunsyah Putri. Kami dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat dari kelas 11 MIPA 2. Di sini kami ingin mewawancarai tentang pemanasan global dan kami sini sudah bersama narasumber kami yang bernama. Halo semuanya, nama saya Putri Aulia Septirini. Saya bekerja sebagai guru. Saya di sini sebagai narasumber. Adik-adik mau tahu tentang pemanasan global ya? Pemanasan global yang ada di daerah kita ini, dan hanya sepengetahuan saya saja. Ya. Apakah kakak sudah berkenan ingin menjadi narasumber kami? Ya, sangat berkenan pastinya untuk adik-adik. Ya, mungkin dalam keseharian ini apa yang kakak rasakan tentang pemanasan global yang sangat panas di Indonesia, terutama di kampung kita? Di kampung kita ini ya, belakangan ini kan lihatlah cuacanya kan ya nggak tentu-tentu, kadang panas terik gitu kan, nanti jadi tiba-tiba bisa hujan kan, nggak tentu. Jadi memang saat ini kita sedang mengalami pemanasan global. Sebelumnya kami minta maaf buat kakak, kami sudah mengganggu istirahat kakak. Ya, nggak apa-apa ya. Baiklah, di sini kita akan memasuki tesis tanya jawab kepada narasumber kita. Menurut kakak, apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Saya akan menjawab pertanyaan adik yang pertama. Yang pertama tadi tentang apa tadi? Yang dimaksud dengan pemanasan global. Yang saya ketahui ya, pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan darat. Ada lagi pertanyaannya. Setahu kakak, apa sih penyebab dari pemanasan global ini? Penyebab pemanasan global itu banyak ya, bisa terjadi karena gaya hidup dan beberapa aktivitas manusia yang merusak pokoknya intinya gitu. Terus tentang pemanasan global nih, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ada banyak. Salah satunya itu yang pertama itu kenaikan suhu di permukaan bumi. Sudah. Itu kenaikan suhu di permukaan bumi itu terjadi di seluruh dunia, bukan di satu daerah. Pokoknya di seluruh dunia. Yang kedua itu terjadinya banyak badai. Nah, kan tahu kan sekarang ini kita banyak terjadi badai-badai yang ini ya. Yang ketiga itu banyak pulau-pulau kecil yang kayak udah tenggelam, sudah nggak kelihatan lagi. Setelah ciri-ciri, menurut kakak pemanasan global ini seperti apa contohnya? Contohnya ya, kebakaran hutan ya, terus krisis air bersih di daerah-daerah pelosok sana itu, bukan daerah pelosok sih, di daerah kita ini ada bagian daerah yang mengalami krisis air, sudah susah air, naiknya permukaan air laut. Sudah, itu aja yang saya ketahui ya. Dari pemanasan global kan Kak ada beberapa dampak. Nah, di sini saya mau nanya dulu terlebih dahulu, apa sih dampak positif dari pemanasan global? Dampak positif di daerah kita ini, contohnya itu kan cuaca panas kan ya, mungkin tanah-tanah jadi gembur, jadi sehat kan ya. Mungkin perkebunan itu hasilnya itu, tapi di daerah lintang tengah itu lebih tinggi, jadi lebih banyak lah gitu. Itu yang positifnya yang kita dapetin. Kalau negatif dari pemanasan global, kira-kira apa ya Kak? Ya, kalau yang kita alami ya kekeringan ya. Terus buat sana ya, mungkin kalau di luar negeri itu ya mungkin es itu bisa mencair kan. Terus kalau yang kita alamin, yang kita sekarang ini kan, kalau udah perubahan cuaca ya, naik turun itu kan bisa jadi buat dampak banyak penyakit. Jadi orang-orang itu ibaratnya sering sakit lah gitu itu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, yaitu mengapa pemanasan global mempengaruhi kesehatan pada manusia? Oh ya, jelas. Kalau misalnya tiba-tiba panas atau tiba-tiba hujan itu imun manusia itu jadi lebih rendah. Jadi penyakit itu datangnya juga bisa dengan gampang, dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia kalau imunnya lagi rendah. Setelah sebuah tentang pemanasan global kan
kita juga bisa mengalami efek rumah kaca. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Yang dimaksud efek rumah kaca yang kakak ketahui itu naiknya suhu rata-rata bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global. Ya. Kan teman saya sudah nanya pengertian efek rumah kaca, Kak. Ya. Apa sih dampak dari efek rumah kaca itu? Dampak dari efek rumah kaca ya, itu yang saya ketahui ya. Cuaca bumi semakin panas karena sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Itu yang saya ketahui tentang dampak dari efek rumah kaca. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber kami. Dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi, apa sih kesimpulan yang bisa kakak sampaikan pada kami gitu dan pada teman-teman sekalian yang menonton video ini? Baik semuanya, saya sebenarnya bukan narasumber yang handal ya, cuma ini yang saya ketahui tentang pemanasan global. Pemanasan global yang kita alamin ya, sebenarnya di saat ini pemanasan global yang kita alamin itu nyata jelasnya, dan adik-adik ketahui juga ya. Kalau gimana ya aku jabarinnya, cuaca itu bisa kadang-kadang kayak panas terik itu kan, itu efeknya nanti bisa buat kayak adik-adik lagi sekolah gini kan, kita semangatnya lagi, terus tiba-tiba itu kayak cuaca panas terik, kita kan imun kita itu jadi rendah, itu yang mengakibatkan adik-adik semua bisa kayak demam atau apa ya. Jadi adik-adik ini bisa mencegah kayak menjaga daya tahan tubuh, konsumsi vitamin-vitamin yang buat daya tahan tubuh kalian itu jadi bugar lah gitu. Terus yang kedua bisa mencegah juga ya, dari ibaratnya kesadaran diri kita menggunakan kendaraan bermotor, kalau nggak penting itu jangan terlalu digunakan juga ya. Terus kalau yang untuk cowok-cowok kayak biasanya sering pakai apa sih knalpot yang oblong itu ya, itu sebaiknya mengurangi tidak digunakan biar nggak terjadi, itu pemicu juga jadi pemanasan global. Baik, itu saja yang saya ketahui. Baiklah, terima kasih buat kakaknya sudah menjadi narasumber kami. Semoga teman-teman suka dengan video kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.